Berkatilah kami ya Tuhan, juga untuk keluarga-keluarga kami sepanjang hari ini, semoga Engkau selalu senantiasa mendampingi. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah namamu Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Bu Indri. Terima kasih Bu Heni sudah memimpin doa siang hari ini. Selanjutnya adalah evaluasi dan informasi dari sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Pada Ibu Dewi, saya persilahkan. Terima kasih Bu Indri. Maaf, ini suara saya masuk atau tidak ya? Masuk Bu Dewi. Masuk. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akan menyampaikan beberapa informasi dari sekolah. Yang pertama yaitu informasi berkaitan dengan pembelajaran tatap muka khususnya untuk kelas 3 yang akan berlaku mulai dari tanggal 31 Januari 2022 atau mulai hari Senin besok nggih Pak dan Ibu. Langsung saja ini yang saya bacakan khusus hanya untuk kelas 3 saja. Untuk kelas 3 mulai hari Senin anak-anak masuk pukul 7. Kemudian akan istirahat pukul 8.40 sampai dengan 8.55. Sistem istirahatnya masih sama di dalam kelas. Kemudian nanti akan didampingi oleh wali kelas. Kemudian kantin belum buka, maka mohon orang tua nanti membawakan bekal untuk anak. Kemudian anak-anak kelas 3 ABC nanti akan pulang pukul 10:20. Jadi masuknya pukul 7, pulangnya pukul 10:20. Mohon orang tua menjemput tepat waktu. Nanti untuk 30 menit pertama, jadi mulai pukul 7 sampai dengan 7.30 itu anak-anak akan diajak untuk berdoa pagi, mendengarkan sabda Tuhan, renungan, kemudian literasi. Di dalam 30 menit itu juga akan ada penguatan karakter yang akan diisi oleh wali kelas. Jadi ketika di sekolah anak-anak tidak semata-mata belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga penguatan karakter dan pembiasaan baik. Kemudian saya juga sampaikan beberapa informasi ini terkait dengan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, jika anak sakit, batuk, pilek, atau sudah merasa badannya tidak enak dari rumah, mohon untuk tidak dipaksa masuk ke sekolah, atau jika anaknya yang kadang aku ingin ke sekolah Ma, begitu. Nah, mohon Bapak dan Ibu ini melarang anak untuk ke sekolah terlebih dahulu jika sudah tahu kondisinya tidak terlalu baik. Kemudian masker yang menutup hidung, mohon disiapkan dari rumah jika tahu. Kemudian kendaraan bermotor ini dilarang parkir di sepanjang jalan depan sekolah itu, nggih, Bapak dan Ibu. Jadi dilarang untuk parkir. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan, arah lalu lintas kendaraan bermotor atau di depan sekolah itu dari arah barat menuju timur. Jadi arahnya dari barat menuju timur. Lalu bagaimana yang arah kendaraan datang dari timur? Nah, terpaksa nanti
muter dulu nggih, biar tidak terjadi penumpukan arus lalu lintas, karena mulai hari Senin ini kan berarti anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 nanti akan masuk pukul 7. Biar tidak terjadi penumpukan, maka arus lalu lintasnya dibuat dari arah barat menuju ke arah timur. Kemudian Bapak Ibu yang mengantar siswa dengan kendaraan roda 2 ini masuk dan menurunkan di area ruang tunggu orang tua. Masuk dari arah timur, kemudian pintu gerbang utama, dan dari arah barat ke pintu pagar bagian tengah. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu ketika mengambil buku ataupun mengambil rapot, nah seperti itu. Jadi anaknya langsung dibawa masuk, turunkannya di dalam dari pintu gerbang. Jadi tidak berhenti di jalan, Bapak dan Ibu. Kemudian pintu masuk gerbang utama ini diperuntukkan untuk siswa. Jadi siswa bisa masuk melalui gerbang utama sehingga tidak akan terjadi penumpukan. Siswa langsung masuk di dalam kelas. Kemudian duduk menunggu Bapak Ibu guru, istirahat juga di dalam kelas, makan dan minum juga di dalam kelas. Tugas atau alat ataupun seragam sekolah yang tertinggal di rumah ini tidak perlu diantar ke sekolah, nggih Bapak dan Ibu. Seandainya ada, aduh saya lupa tidak membawa buku begitu, atau orang tua tahu, aduh ini bukunya ketinggalan, nah maka tidak perlu untuk diantarkan ke sekolah. Kemudian anak mohon dibekali dengan makanan dan minuman dari rumah. Jadi anak-anak sudah membawa begitu, nggih. Jika terpaksa makanan atau minuman ke sekolah, maka harus menulis nama, kelas, nomor absen. Jadi jelas nggih Bapak Ibu, di tempat di bagian luar tempat makan itu ditulisi itu punyanya siapa. Kemudian diletakkan di meja penitipan yang disediakan oleh sekolah, biasanya di dalam pintu gerbang itu. Kemudian anak sudah diberitahu oleh orang tua, nggih. Anak sudah diberitahu oleh orang tua bahwa nanti mama atau papa nitipin makanan, nanti silahkan ketika jam istirahat kamu ambil, begitu. Sedikit informasi saja, kemarin itu ada yang nitip makanan begitu ya, kemudian anaknya tidak diberitahu. Lah saya diberitahunya itu sudah terlambat, karena kan ketika mengajar juga tidak standby HP terus, maka si anak jadi tidak makan ketika jam istirahat, ya itu kan jadi kasihan gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah diberitahu sejak awal dari rumah bahwa nanti makanannya diantar ya, begitu. Kemudian nanti sudah akan ada mulai olahraga dengan praktek. Kalau selama ini kan olahraganya masih teori-teori di dalam kelas begitu, nggih. Tapi mulai minggu depan ini sudah ada olahraga di lapangan. Tetapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, nanti kami wali kelas itu tetap mengawasi, karena kan kebetulan ketika jam olahraga kami wali kelas tidak mengajar, sehingga kami bisa memantau kegiatan anak-anak ketika olahraga di luar. Kemudian juga olahraganya pasti olahraga yang dipilih sesuai dengan standar protokol COVID. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti olahraganya seperti apa, nanti pinjam-pinjam alat dan lain sebagainya. Nanti kami sudah mengatur. Kemudian mohon menjemput siswa tepat waktu dan langsung pulang. Ini seandainya misalnya di jam itu kebetulan saya pas bekerja gitu ya, saya bekerja Bu, tidak bisa. Sehingga wali kelas itu tahu, oh si anak ini dijemputnya terlambat seperti itu. Dan dikira-kira misalnya terlambatnya berapa menit begitu. Sehingga kami bisa mengatur agar anak-anak itu tidak menumpuk di luar. Demikian informasi dari sekolah. Oh ya, mengenai jadwal pelajaran nanti kami bagikan setelah Zoom berakhir, nggih Bapak dan Ibu. Demikian informasi dari sekolah. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Indri. Nanti jika ada tambahan mungkin
bisa ditambah oleh Bu Indri dan Bu Heni. Demikian Bu Indri, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi sudah menyampaikan beberapa evaluasi dan informasi berkaitan dengan PTM kelas 3. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu wawan hati serta evaluasi dari orang tua selama pembelajaran tatap muka seminggu ini. Nah, monggo Bapak Ibu yang punya sesuatu yang ingin disampaikan dipersilahkan. Menyebutkan nama siswa saja dan kelasnya. Monggo. Mungkin ada masukan atau kritikan atau apa. Monggo, tidak usah takut. Jadi ini saatnya wawan hati, curhat ya. Selama ini anak-anak sudah merasakan sekolah tatap muka selama 5 hari. Nah, itu bagaimana evaluasinya? Gimana Bapak Ibu? Karena kan seminggu ini baru 2 jam pelajaran. Besok minggu selanjutnya sudah 4 jam pelajaran. Ditambah ya, maka pulangnya lebih siang, berangkatnya lebih pagi. Ini tidak ada ya Bu Dewi sepertinya. Berarti mungkin karena sudah lancar begitu ya. Gimana ya Bu Heni? Atau mungkin ada yang mau curhat. Mama. Nah, mau curhat tentang putranya ketika pulang sekolah, boleh. Monggo Bapak Ibu. Oh ya, ini Risel. Ya, kelas 3B. Ya. Monggo, Mama Risel. Atau Papa. Monggo Bu, monggo Pak. Gimana Mama Risel? Raise hand atau kepencet? Monggo, mau cerita tentang putra-putrinya, monggo. Sepertinya kepencet Bu Heni, karena saya tadi kurang jelas. Oh ini, bertanya ya. Maaf Bu, saya tadi kurang jelas. Pulangnya jam berapa ya? Oke, untuk anak-anak kelas 3, pulang atau keluar dari kelas itu pukul 10 lebih 20 menit. Begitu. Jadi pukul 10 lebih 20 menit anak-anak keluar dari kelas. Jadi Bapak Ibu segera menjemput. Kalau memang berhalangan menjemput saat jam itu, silahkan menghubungi wali kelas masing-masing. Berangkatnya jam berapa Bu Indri? Berangkatnya sebelum jam 7 sudah di sekolah. Begitu ya. Diusahakan. Diusahakan sebelum jam 7. Itu supaya tidak terlambat, anak-anak bisa mengikuti doa pagi, kemudian pendidikan karakter, serta renungan. Itu harapan kami. Kami tadi juga sudah pesan ke anak-anak, minggu depan bangunnya harus lebih pagi karena berangkatnya juga lebih pagi. Ada lagi?
Mohon Bu, Ya, ini. saya silakan Bu. Oh, nggih, monggo Pak. Saya papahnya Giovanno, kelas 3. J, 3B. 3B. Ya. J, Pak. Ya. Monggo. Oke. Terima kasih Bu sudah diberi fasilitas untuk wawan hati hari ini. Untuk pengalaman 1 minggu ini, saya merasa terbantu karena lebih dipermudah. Karena seminggu ini anak kami kondisi kesehatannya masih kurang fit, lalu kami minta izin untuk tidak masuk dulu. Lalu hal itu direspon oleh pihak sekolah dengan positif, jadi kami tetap diperbolehkan tidak hadir dulu, anak kami hadir, lalu tugas-tugasnya juga diberikan. Itu kami mengapresiasi, Bu. Terima kasih. Yang pertama, Matur nuwun, Pak. yang pertama, yang kedua, untuk tadi hari ini Vano baru pertama masuk sekolah dan masuknya pun masih 7:30. Akhirnya sampai di sekolah lebih dari 7:30. Jadi ada keterlambatan. Mohon maaf ya Bu ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Dimaafkan. Nah, besok kalau jam 7 bagaimana ya ini? Saya jadi Ya, bingung. dimaafkan. Aduh, kalau jam 7 itu nanti jam 7:30 aja terlambat, apalagi jam 7 besok ini. Nah, tapi Ya, kami Pak. akan coba, Ibu, akan kami coba seperti Oke. itu. Lalu yang ketiga terkait pulang, Ibu, tadi kan sudah diinformasikan bahwa arah penjemputan, maaf kalau salah dikoreksi, dari arah barat ke arah timur ya Ibu ya. Nggih. J. Tadi itu saya kebetulan jemput dan tidak tahu informasi, saya itu dari arah timur ke arah barat. Bahkan di saat saya jemput, itu ada beberapa kendaraan juga sama, dari arah timur ke arah barat. Usul ini Bu, apakah ada tenaga yang bisa membantu mengarahkan atau diberi informasi penunjuk jalan supaya kendaraan itu tidak masuk dari arah timur ke arah barat. Sebagai contoh, untuk sekolah SMP itu kan ada petugasnya yang selalu mengarahkan. Kalau untuk SD Mas Durini sendiri itu kan kelihatannya nggak ada petugasnya, Bu. Mungkin baik kalau dikasih papan atau petunjuk arah seperti itu, Bu. Yang menunjukkan ini satu arah seperti itu. Ini hanya usulan aja ya, Bu ya. Nggih, Pak. Hanya usulan aja supaya tidak crowded di depan sekolah seperti itu. Mungkin itu dulu, Bu, sharing dari saya, Bu, sebagai orang tuanya Giovanno. Sebelumnya terima kasih. Nggih, sama-sama, Terima Pak. kasih, Pak. Baik, Pak, saya akan memberi istilahnya menanggapi yang usul Bapak. Memang untuk kepulangan atau kedatangan dari arah barat ke timur itu baru berlaku untuk minggu depan. Dan untuk 1 minggu ini memang belum ada aturan yang resmi yang keluar dari sekolah berkaitan dengan alur penjemputan. Nah, maka untuk minggu depan, karena memang kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu masuknya bersamaan pukul 7, maka alur dibuat dari arah barat ke timur. Dan sekolah, seperti usulnya Papa Giovanno, akan ada petugas dan juga ada penunjuk arah begitu. Begitu ya Bu Dewi? Jadi memang ini berlaku resmi mulai minggu depan, begitu ya?
Oke, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Para penjemput dan pengantar juga menaati alurnya. Gitu. Kemudian untuk bangun pagi, ya mungkin karena tadi Giovanno baru masuk pertama, jadi bangunnya masih kesiangan. Semoga saja untuk minggu depan sudah bisa berangkat pagi. Heni sebagai wali kelas pasti akan memberi motivasi. Kami akan memberi motivasi mengingatkan anak-anak tetap belajar atau datang untuk belajar tepat waktu, begitu. Dan untuk apresiasinya kami juga ucapkan terima kasih. Untuk sementara kami baru bisa melaksanakan seperti itu. Semoga besok lebih baik lagi, begitu. Terima kasih Papa Giovanno. sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu izin, yang Bu. lain? Ya Bu, mohon izin. Monggo Pak. Saya Bapak Ibagas. Monggo Bapak. Ya, melengkapi tadi usulan Bapak Giovanno tadi berkaitan mungkin satu hal mungkin ya selama seminggu ini kan saya lihat kalau pulang ataupun jemput itu benar-benar sudah mulai crowded di jalan sejauh Diningrat itu depan sekolah itu loh Bu. Iya. Mungkin apakah sudah ada kerjasama mungkin dengan SMP 2, kan banyak sekali juga mereka juga mengantar dan menjemput sekolah juga, itu sudah dilaksanakan belum ya Bu? Untuk kerjasama mungkin berkaitan dengan pengalihan arus lalu lintas yang di sana itu kan ya untuk keselamatan dua-duanya anak-anak mungkin dari SMP 2 juga, dan karena ya perlu ya kita ketahui bersama bahwa mungkin lebih banyak dari anak-anak kita itu yang diantar pakai mobil daripada anak-anak yang di SMP 2. Itu aja. Kemudian berkaitan dengan apakah sudah ada juga berkaitan mungkin ini juga sudah lama sih. Sudah lama dan mungkin terjadi saya melihat sudah dari zamannya Lintang, udah 6 tahun lebih saya melihat itu kalau pulang sekolah itu pasti kan depan sekolah itu kan pasti crowded. Apakah SMP 2 SD itu sudah menyiapkan tempat atau mungkin kerjasama dengan tempat parkir yang ada di yang di tempat parkir Senopati itu, ataukah belum ya Bu? Itu kan juga kalau pas mungkin besok itu ke depannya itu kan kalau sudah tempat wisata itu kan sudah dibuka 100%, itu kan pasti akan di sana kan juga akan menjadi akan menjadi penuh, apakah itu juga dipikirkan oleh pihak SD gitu selama ini? Itu mungkin gitu aja Bu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin Bu Dewi bisa menanggapi. Baik Bu Indri, yang pertama terima kasih Bapaknya Bagas. Ya, kami mengakui ya Pak ya, kalau mau pulang sekolah itu mulai crowded. Maka kami untuk menghindari itu, kami memang mencoba untuk mengatur jadwal kepulangan sehingga memang kepulangan anak-anak ini tidak bersamaan. Kemudian apakah sudah bekerja sama dengan SMP? Yang saya tahu ini dulu ya Pak ya, dulu itu memang kami sebenarnya sudah pernah berkomunikasi dengan pihak SMP begitu, tapi mungkin karena sesuatu hal sehingga tidak jadi satu arah lagi gitu, jadinya malah 2 arah lagi gitu. Nah nanti akan coba kami akan mencoba menyampaikan ini kepada Bapak Kepala Sekolah agar kembali memperbaharui atau kembali berbicara dengan pihak SMP agar jalan di depan sekolah itu memang benar-benar satu arah sehingga semuanya enak dan keselamatannya juga terjamin begitu. Kemudian untuk SD yang menyiapkan tempat parkir kerjasama dengan
Taman Parkir Senopati, nanti juga coba kami diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan dengan suster untuk menanggapi hal ini. Begitu nggih Bapak nggih. Kami sangat berterima kasih atas usulnya. Ini usulnya sangat bagus sekali. Nanti coba kami komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, suster serta Dewan Guru untuk menanggapi masalah parkir dan arah ataupun arus dari SD dan SMP 2. Begitu Bu Indri dan papanya Bagas. Mungkin nanti jika kami ada informasi, nanti akan segera kami sampaikan kepada orang tua, demikian. Mungkin menambahkan sedikit Bu, berkaitan dengan parkir. Oke, monggo Bapak. Saya dulu pernah ngobrol dengan petugas parkir, mungkin kalau pas pada waktu wisata ramai itu kan jelas terjadi macet gitu loh Bu. Dulu kan pernah saya ngobrol parkir untuk parkir di gereja gitu, mungkin dengan satpamnya, ternyata juga pihak SD juga tidak pernah istilahnya tidak pernah ngomong atau tidak pernah dengan gereja gitu loh. Jadi banyak juga kita itu juga ngaruh dengan gereja kan juga itu kan juga di gereja kan juga ada tempat parkir yang ada di bekas bekas taman kota itu kan, dan itu kan sekarang dimanfaatkan oleh kantor pajak, tetapi kan juga sama juga kondisinya tidak pernah ada kerjasama dengan gereja, cuma menempati saja gitu. Mungkin kalau bisa kan mungkin pihak sekolah itu bisa mendekati gereja. Dulu waktu itu Romo siapa ya, saya juga pernah ngobrol sama beliau juga, sebenarnya boleh-boleh saja sih untuk pinjam di sana, itu boleh-boleh saja gitu. Itu mungkin saya pernah ngomong juga dengan waktu itu Suster Inoseli, itu juga nggak ada tindak lanjut juga gitu. Suster Inong, yes. Oke, baik Bapak. Nanti kami sampaikan juga Bapak mengenai yang parkir di gereja. Nggih, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas informasinya, atas usulnya. Nggih, nanti kami ini Bapak bicarakan dengan Pak Oktav, kemudian dengan Suster Kepala Yayasan juga. Pak, terima kasih sekali Bapak untuk informasinya. Nanti semoga tempat parkirnya bisa terpecahkan sehingga para orang tua dapat parkir dengan nyaman begitu, nggih. Monggo Bu Indri bisa dilanjut. Baik, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Papa Bagas. Ini ada lagi pertanyaan di chat. Bu, tugas-tugas online tetap dikumpulkan ya Bu? Nah, ini bagi anak-anak yang memang tidak datang ke sekolah. Jadi kalau memang ada tugas tagihan, ya berupa tugas latihan yang harus dinilai, memang anak-anak harus tetap mengumpulkan via Japri saja juga. Jadi tugas dikirim oleh guru melalui Japri WA, Bapak Ibu juga mengirim itu ke Japri WA begitu. Tapi kalau memang izinnya sakit 1 hari, 2 hari, itu nanti bisa dikumpulkan saat ke sekolah begitu saja ya. Jadi memang tugas-tugas online, tagihan-tagihan tugas tetap harus dikumpulkan. Tapi untuk 1 minggu ini memang kita belum ada tugas ya. Kita masih mengulang-ulang materi, menjelaskan materi-materi yang kemarin dipelajari saat daring begitu. Ada lagi. Selamat siang Bu Ibu. Oh iya. Iya, Bu Dewi, monggo. Oh iya, untuk tugas-tugas online mungkin ketika kemarin itu kita belum tatap muka, nih Bapak Ibu, belum tatap muka, kemudian masih ada anak yang punya tunggakan, tugasnya belum dikerjakan. Nah itu tetap harus dikerjakan. Kemudian ya kalau bisa tetap dikirim di Google Classroom ataupun ketika kirim WA, nanti di Google Classroom-nya diberi
keterangan dikirim via WA begitu nggih, karena ini untuk kelas 3C masih ada beberapa anak juga yang belum mengirimkan tugas-tugas ketika kita masih online dulu atau ketika sebelum tatap muka gitu. Ya demikian Bu Indri, bisa dilanjut dengan pertanyaan yang lain. Ya Bu Dewi, terima kasih. Kemudian selamat siang Ibu. Ibu mohon maaf, apakah ada link presensi? Maksudnya link presensi Zoom ini atau bagaimana ya? Mama Nara ini. Mama Nara ini yang dimaksud link Zoom ini ya? Link presensi ikut Zoom? Atau gimana ya? Iya, Bu. Oh, enggak Ya, Bu, ada. selamat siang, Bu Indri. Iya. Takut Oh, enggak saya ada, tadi. Mama. Oh ya, sudah. Soalnya saya tadi joinnya telat, siapa tahu saya terlewat. Oh ya, tidak ada presensinya kok. Oke, siap. Oh iya, Bu. Sekalian mau menanyakan, Bu. Ini kan anak-anak kan sudah mulai kegiatan pembelajaran hampir normal ya, berangsur-angsur kembali normal. Saya ingin menanyakan untuk kegiatan pendukung seperti ekstrakurikuler itu apakah sudah akan segera dilaksanakan, misalnya secara online, misalnya entah lewat Zoom atau apa, apakah sudah akan dilakukan atau belum? Saya mau menanyakan itu. Terima kasih. Sama-sama. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, memang sekolah belum membicarakan itu. Kita baru fokus ke ekstrakurikuler pramuka. Itu pun hanya 1 jam pelajaran. Nah, untuk ekstra-ekstra yang lain, memang kita belum dapat informasi dari pihak sekolah. Jadi ditunggu ya. Itu ya, Mama Nara ya. Oke, terima kasih. Baik, waktunya tinggal 3 menit, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin menutup dengan pertanyaan atau apa? Oke, kalau tidak ada berarti Bapak Ibu seneng ya anak-anak sekolah ya. Sudah tidak ngoyak-ngoyak lagi ya mengerjakan tugas di rumah. Nah, nggak apa-apa. Sekarang gantian gurunya yang ngoyak-ngoyak di kelas, gitu ya. Mungkin ada yang cerita, gurunya galak. Ya, begitulah kami. Itu ya. Tapi memang anak-anak untuk 1 minggu ini sangat antusias mengikuti pembelajaran. Mungkin baru pertama ya, minggu pertama mereka antusias, semangat sekali, luar biasa. Harapannya untuk minggu-minggu selanjutnya mereka juga tetap semangat. Bapak Ibu orang tua juga semangat membawakan bekal, menyiapkan bekal sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman di sekolah. Mohon info terkait jam belajar dari jam 7 sampai dengan jam 10.20 untuk berapa lama, Nggih? Itu berlaku dari mulai tanggal 31 Januari. Jadi sampainya tidak disebutkan. Mungkin besok kalau ada pergantian akan diinfokan lagi ya. Jadi mulai hari Senin, ya, Papa Vano, siapa tadi? Giovano ya. Jadi untuk sampai kapannya ini tidak dituliskan di sini. Kemungkinan ini sampai bulan depan ya, Februari, Maret gitu. Kalau keadaannya baik. Tapi semoga harapan kita baik-baik saja, semuanya sehat gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa. Salam untuk anak-anak di rumah. Tetap semangat dan selalu sehat. Kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bu Heni. Monggo Bu Bapak Heni. Ibu, matur nuwun Bu Indri, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan,
Semoga apa yang kami bicarakan ini sungguh berguna dan membuat kami semakin baik dan anak-anak juga semakin baik. Berkatilah para orang tua, berkatilah anak-anak, berkatilah suster, para bapak ibu guru dan warga sekolah. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu Engkau berikan sebuah pengharapan, sebuah rezeki atau berkat yang melimpah. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.